warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadia Ifadatuz Zakiyah dengan NIM 240641100069. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dari pertemuan 1, kedua, dan ketiga. Nah, pada pertemuan pertama, yaitu kami membahas tentang evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Nah, kita memahami bahwa pengukuran adalah proses pemberian angka terhadap atribut atau kemampuan siswa berdasarkan aturan tertentu. Nah, untuk menggambarkan performa yang bersifat kualitatif secara kuantitatif. Terdapat objek-objek pengukuran dalam bidang pendidikan, yaitu ada 8 objek. Yang pertama adalah hasil belajar atau prestasi, kedua ada sikap, terus ada motivasi, keempat ada intelijensi, kelima ada bakat, keenam ada kecerdasan emosional, ketujuh minat, dan yang terakhir yaitu adalah kepribadian. Nah, juga fokus pada pengukuran ini yaitu pada aspek kuantitatif. Nah, instrumen dari pengukuran ini juga ada tes, ada skala, dan ada angka. Objek-objek pengukuran dalam bidang pendidikan yaitu ada beberapa, di sini ada 8. Yang pertama yaitu hasil belajar siswa atau prestasi siswa, yang kedua yaitu ada sikap, yang ketiga ada motivasi, keempat ada intelijensi, kelima ada bakat yang dimiliki oleh siswa, keenam adalah kecerdasan emosional, ketujuh adalah minat, kedelapan atau yang terakhir adalah kepribadian. Nah, itu merupakan objek-objek dari pengukuran dalam bidang pendidikan. Nah, juga pengukuran ini berfokus pada aspek kuantitatif, seperti itu. Selanjutnya ada instrumen dari pengukuran ini, ada 3. Yang pertama ada tes, ada skala, dan juga ada angka. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari pengukuran itu sendiri, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan tertentu. Misalnya yaitu menilai prestasi peserta didik melalui pengamatan atau penggunaan panca indera. Nah, serta membantu pendidik untuk memahami kinerja dan perilaku peserta didiknya. Pengukuran juga memiliki karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama yaitu pengukuran angka atau skala. Dan yang kedua yaitu pengukuran menurut aturan tertentu. Sebagai contoh dari pengukuran, yaitu seorang guru memberikan tes matematika kepada siswanya, dan skor yang diperoleh menunjukkan sejauh mana sih siswa itu menguasai materi matematikanya. Nah, dari penjelasan contoh ini menggambarkan bahwa proses pengukuran hasil belajar, yaitu pada saat guru mengumpulkan data atau informasi tentang kemampuan siswa melalui suatu instrumen. Nah, instrumennya itu sendiri adalah tes matematika. Dan skor yang dihasilkan dari tes tersebut merupakan hasil dari pengukuran, karena angka itu menunjukkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi tersebut. Jadi, objek yang diukur adalah kemampuan atau penguasaan siswa terhadap materi matematika yang telah diajarkan oleh gurunya. Dan alat yang diukur atau instrumennya yaitu berupa tes atau soal matematika. Dan hasil dari pengukuran tersebut berupa skor atau nilai yang diperoleh oleh siswa. Selanjutnya itu ada asesmen. Nah, asesmen sendiri adalah penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi dari peserta didik itu sendiri. Nah, asesmen sendiri yaitu menunjukkan sejauh mana tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Dan asesmen juga memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa atau peserta didik. Nah, tujuan dari asesmen itu sendiri yaitu berfungsi sebagai selektif, berfungsi sebagai diagnostik, berfungsi sebagai penempatan, serta berfungsi sebagai pengukur keberhasilan dari pembelajaran. Nah, asesmen juga memberikan gambaran utuh tentang kemampuan siswa seperti kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor pada siswanya. Nah, asesmen juga sebagai dasar perbaikan
dari proses pembelajaran. Nah, asesmen juga memiliki karakteristik yang mana yang pertama yaitu adalah mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa, dan yang kedua yaitu menggunakan berbagai teknik tes seperti tes tulis, observasi, portofolio, proyek, wawancara, dan juga yang lain. Nah, selanjutnya yaitu bisa kualitatif dan kuantitatif. Bisa kuantitatif seperti angka atau nilai dan bisa kualitatif seperti deskripsi atau catatan guru. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik untuk siswa maupun untuk guru. Yaitu untuk apa? Untuk kemajuan belajar siswanya. Berikut merupakan contoh dari asesmen itu sendiri, yaitu ulangan harian atau ujian tengah semester yang berupa sumatif atau formatif. Nah, pada contoh ini menggambarkan kegiatan asesmen, yaitu proses pengumpulan atau menganalisis dan menafsirkan informasi tentang hasil belajar siswa untuk membuat keputusan belajar. Nah, ulangan harian merupakan bentuk asesmen formatif, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran. Nah, dan memberikan umpan balik agar siswa bisa memperbaiki pemahamannya. Dan ujian tengah semester termasuk asesmen sumatif, yaitu tujuannya untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi setelah menyelesaikan sejumlah materi atau satu periode pembelajaran. Jadi, dalam asesmen, guru tidak hanya melihat dari skor saja, tetapi juga memaknai hasilnya untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran seperti pengayaan atau remedial atau juga penyesuaian strategi pembelajaran oleh gurunya. Nah, yang terakhir yaitu pada pertemuan pertama adalah evaluasi. Evaluasi sendiri yaitu merupakan proses pengambilan keputusan tentang nilai atau kualitas hasil belajar yang dilakukan berdasarkan informasi dari hasil pengukuran, baik itu berupa tes maupun berupa non-tes. Dan evaluasi yaitu membuat keputusan berdasarkan dari hasil asesmen serta mencangkup ruang yang lebih luas dari penilaian. Nah, tujuan dari evaluasi sendiri yaitu melacak proses belajar hasil dengan rencana pembelajaran, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik, mencari kekurangan peserta didik dalam proses pembelajaran, dan untuk menyimpulkan tingkat penguasaan dari peserta didik. Nah, ada beberapa persamaan dan perbedaan dari asesmen dan evaluasi. Nah, asesmen dan evaluasi yaitu sama-sama menilai dan memberikan gambaran tentang ketercapaian siswa dan hanya beda pada fokus dan cangkupannya saja. Serta asesmen fokus ke proses dan individu siswa. Sedangkan evaluasi yaitu fokus pada hasil dan program secara luas. Ada juga perbedaan tes pengukuran dan evaluasi. Nah, tes adalah alat atau instrumen untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, sedangkan pengukuran adalah proses membandingkan hasil belajar dengan standar tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Dan evaluasi adalah proses pengambilan keputusan tentang baik buruknya hasil belajar berdasarkan data pengukuran sehingga lebih bersifat kualitatif. Nah, pada pertemuan kedua dan ketiga, yaitu kami membahas tentang tujuan, fungsi, dan jenis dari evaluasi. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu mengecek proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu mengecek sejauh mana siswa mencapai kompetensinya. Yang ketiga yaitu menemukan kelemahan untuk perbaikan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi tersebut. Dan fungsi dari evaluasi sendiri yaitu yang pertama adalah selektif. Maksudnya apa? Yaitu menentukan kelulusan atau kenaikan pada siswa. Diagnostik, yaitu mengetahui kesulitan belajar siswa. Terus ada penempatan, yaitu menyesuaikan level kemampuan siswa. Ada sumatif, yaitu menilai hasil akhir dari pembelajaran. Ada juga formatif, dengan memperbaiki proses pembelajaran saat berlangsung. Ada motivasi, yaitu memberikan dorongan agar siswa belajar lebih baik dan lebih semangat. Dan yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban guru kepada sekolah dan orang tua.
Selanjutnya yaitu ada manfaat evaluasi. Ada 3 manfaat dari evaluasi itu sendiri. Yang pertama, manfaatnya bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang terakhir yaitu bagi sekolah. Nah, ada juga asesmen pembelajaran. Yang pertama yaitu ada asesmen sebagai pembelajaran atau asesmen as learning, yaitu siswa belajar melalui kegiatan asesmen, misalnya yaitu dengan merefleksikan diri. Yang kedua yaitu asesmen untuk pembelajaran atau asesmen for learning, di mana asesmen ini digunakan untuk memberi umpan balik selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah asesmen tentang hasil belajar atau asesmen of learning, di mana menilai capaian akhir siswa, contohnya yaitu ujian akhir semester. Nah, jenis dari evaluasi sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama ada formatif, ada sumatif, ada diagnostik, dan ada penempatan. Nah, pada formatif ini yaitu memperbaiki proses belajar siswa. Nah, contohnya yaitu pada kuis pada tengah-tengah pembelajaran. Dan contoh dari sumatif yaitu adalah ujian akhir, karena menilai hasil akhir dari pembelajaran. Dan diagnostik yaitu mengetahui kesulitan siswa. Contohnya yaitu adanya pretest. Dan yang terakhir ada penempatan dengan menentukan posisi atau kelas yang sesuai dengan siswanya. Contohnya yaitu tes level. Dan yang terakhir adalah pengukuran dan tes. Nah, tes adalah alat ukur untuk hasil belajar siswa secara objektif, contohnya seperti tes matematika, dan menghasilkan skor menunjukkan sejauh mana siswa menguasai materi tersebut. Sedangkan asesmen yaitu mencakup proses menafsirkan hasil pengukuran untuk perbaikan pembelajaran. Jadi seperti itu resum dari pertemuan 1 hingga ketiga mata kuliah evaluasi pembelajaran. Terima kasih, saya Anadia Ifadatul Zakia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan resum pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.